Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aditya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289222528. Mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Roma Iskandar SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Itu adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Sedangkan pentingnya etika bisnis tetap membuat bisnis tersebut dalam batas-batas hukum dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen, atau pihak lainnya. Adapun prinsip etika bisnis yaitu akuntabilitas, kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, integritas, dan transparansi. Selanjutnya, etika dan bisnis dalam dunia modern. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos yang berarti timbul dan kebiasaan adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Bisnis secara bahasa adalah organisasi terlibat dan pertukaran barang, jasa, atau keduanya dengan pelanggan. Di dunia modern, zaman modern atau zaman Kiwari biasanya menunjukkan pada tahun-tahun setelah 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus. Selanjutnya, berikut ini adalah bentuk contoh etika buruk yang dilakukan dalam sebuah bisnis di zaman modern saat ini. 1. Memproduksi barang-barang yang merugikan orang lain. 2. Melakukan penimbunan barang sehingga menjadikan orang lain sulit untuk mendapatkan suatu barang itu sendiri. 3. Memberikan produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan seorang konsumen. 4. Menutupi kecacatan dan barang-barang yang diproduksinya. 5. Melakukan penipuan dalam jual beli online. Selanjutnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab sosial terhadap konsumen, karyawan, kreditor, pemegang saham, lingkungan, dan komunitas. Selanjutnya, kontrak perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Secara umum, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan cara membangun kekuatan bisnis di mana membutuhkan keseimbangan kesehatan ekonomi, pasar, dan komunitas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ernst & Young, 94% perusahaan meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, kode etik profesi dan pengertian profesional. Kode etik pada dasarnya memiliki rangkup fungsi yaitu sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel pada tahun 1045 sampai 1049 yang menegakkan kode etik. Pada dasarnya tujuan dibentuk atau dirumuskan kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesional. Ada banyak perbedaan etika dalam masyarakat Indonesia. Pemilik kode etik biasanya adalah organisasi kemasyarakatan nasional seperti Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI, Kode Etik Etika Penasihat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dan Kode Etik di Indonesia. Ada sekitar 30 organisasi masyarakat dengan standar etika. Selanjutnya, bisnis lingkungan dan etika. Lingkungan hidup kita sadari bagaimana industri mengakibatkan timbulnya kota-kota yang suram dan kotor. Tempat penghunian yang ada di sekitar pabrik-pabrik diasosiasikan dengan suasana asap, celaga, dan bau tak sedap. Sebaiknya kita memandang 6 problem masalah lingkungan hidup. Akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusahaan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan pengurangan dan keanekaan hayat, lingkungan hidup, dan ekonomi. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah aturan yang akan diterapkan oleh seluruh anggota sebuah organisasi. Tampaknya
efektivitas kerja dan motivasi anggota sebuah organisasi akan menjadi berantakan. Pada prosesnya, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting seperti berikut. 1. Mempererat ikatan antara anggota organisasi. 2. Sebagai alat untuk mengontrol situasi sehari-hari dalam organisasi. 3. Mengatur anggota organisasi agar berfungsi sesuai jabatannya. 4. Menjadi panduan untuk menjalankan sistem organisasi. 5. Memacu sistem dalam organisasi untuk berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, etika dalam bisnis internasional. Pentingnya peranan organisasi internasional terkait etika. 1. Organizational for Economy and Development atau disebut OECD, organisasi untuk kerjasama ekonomi dan membangun, yang merupakan kebijakan utama untuk negara-negara industri. 2. International Chamber of Commerce atau ICC, yang berkaitan dengan perlakuan yang adil antara perusahaan multinasional. 3. International Labour Organization atau ILO, organisasi buruh internasional yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. 4. Center for Transnational Cooperation atau CTC, pusat korporasi transnasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan transnasional untuk membangun ekonomi dan pertumbuhan untuk menimbulkan efek negatif dari kegiatan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, etika bisnis iklan dalam dimensi era informasi. Peran iklan semakin penting. Pasar bebas, peran iklan semakin penting. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan, pelatihan kinerja pegawai, dan pengakuan kepuasan pegawai. Human resource management is the development and cultivation of professional for the effective. Sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan profesi bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat nasional dan internasional. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan SDM yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan memenuhi haknya, seperti hak untuk melindungi keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari mata kuliah etika bisnis yaitu etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu mensinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktis bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktis bisnis menjadi tak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.